Haleluya, hari ini saya mau sampaikan khotbah yang saya beri judul diangkat ke tempat tinggi. Karena saya percaya, saudara-saudara, ini adalah momen di mana Tuhan bisa mengangkat kita ke tempat tinggi. Ingat pada awal tahun yang lalu, saya menyampaikan arahan untuk tahun 2020 ini, bahwa ini adalah tahun lompatan yang besar. Maka saya percaya, masa pandemi corona ini bisa menjadi batu loncatan untuk kita diangkat tinggi oleh Tuhan, saudara-saudara. Ayo kita baca terlebih dahulu ayatnya, Daniel pasal 4 ayat yang ke-17. Daniel pasal 4 ayat yang ke-17. Daniel pasal 4 ayat yang ke-17. Firman Tuhan berbunyi demikian, titah ini adalah menurut putusan para penjaga, dan hal ini menurut perkataan orang-orang kudus, supaya orang-orang yang hidup tahu bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Bahkan orang yang paling kecil sekalipun, perhatikan baik-baik, bahkan orang yang paling kecil sekalipun dapat diangkatnya untuk kedudukan itu. Firman Tuhan berkata, Tuhanlah yang berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikan posisi sebagai seorang raja itu kepada siapa yang dikehendakinya. Dan catatan kakinya adalah bahkan kepada orang yang paling kecil sekalipun Tuhan dapat mengangkatnya dan memberinya posisi sebagai seorang raja. Jadi saudara-saudara, kalau saudara merasa bahwa saudara adalah orang kecil, bahkan orang yang paling kecil, mungkin dalam keluargamu, mungkin dalam wilayahmu, mungkin dalam struktur keluargamu, engkau termasuk orang yang paling kecil. Jangan patah hati, jangan kecil hati, saudara-saudara, karena Tuhan berkata, Alkitab berkata, Tuhan bisa mengangkat bahkan orang yang paling kecil sekalipun untuk posisi yang paling tinggi. Saya ulangi, Tuhan bisa mengangkat orang yang paling kecil sekalipun untuk posisi yang paling tinggi. Jadi tidak mustahil kalau saudara yang hari-hari ini engkau merasa dirimu adalah orang kecil, Tuhan bisa mengangkat saudara ke tempat yang paling tinggi yang tidak pernah engkau bayangkan, yang tidak pernah engkau pikirkan, saudara-saudara. Di dalam Alkitab, saya bisa memberikan contoh di mana ada orang-orang kecil yang diangkat Tuhan dalam posisi yang paling tinggi. Ada 3 contoh yang saya bisa berikan kepada saudara. Yang pertama Daud, yang kedua Yusuf, yang ketiga adalah Esther. Saya memberikan contoh perempuan supaya yang perempuan juga percaya bahwa orang kecil sekalipun bisa diangkat Tuhan untuk posisi yang paling tinggi. Kalau sudah perhatikan kehidupan Daud, Daud adalah orang yang paling kecil, memang dia bungsu dalam keluarganya, dan di dalam keluarganya, Daud bukanlah orang yang dianggap, saudara-saudara. Sementara kakak-kakaknya menjadi perwira, menjadi prajurit Saul, Daud cuma menggembalakan kambing domba yang jumlahnya cuma 2 atau 3 ekor di belakang rumahnya mungkin, saudara. Nah, Daud adalah orang yang ditolak oleh keluarganya. Daud adalah orang yang dianggap kecil. Dan secara struktur dia memang orang yang paling kecil dalam keluarganya, anak bungsu. Tapi tahukah saudara, Daud orang yang paling kecil itu di dalam keluarganya diangkat oleh Tuhan menjadi raja. Yang kedua contohnya adalah Yusuf. Yusuf juga anak bungsu dalam keluarganya, saudara. Dia adalah orang yang paling kecil dalam keluarganya. Di dalam keluarganya, dia juga tidak dianggap oleh saudara-saudaranya. Sementara semua saudara-saudaranya bekerja untuk menggembalakan kambing domba, Yusuf ditinggal sendirian di rumahnya karena dianggap kecil dan tidak bisa kerja dan sebagainya. Bahkan Yusuf adalah orang bukan cuma kecil, tapi dibenci oleh semua saudaranya yang 10-11 orang itu, saudara. Tetapi Yusuf, orang yang paling kecil dalam keluarganya ini, orang yang paling tidak dianggap dalam keluarganya ini, diangkat tinggi oleh Tuhan. Bahkan ketika dia sampai di Mesir, dia juga orang yang paling kecil, menjadi budak di sana. Orang yang paling kecil. Tapi dari budak, Tuhan bisa membawa Yusuf untuk menjadi pemimpin negeri, mewakili Firaun, saudara. Mewakili Raja Firaun. Yang ketiga adalah Esther. Esther adalah gadis desa.
gadis desa. Ya. Tetapi Esther bisa diangkat tinggi juga oleh Tuhan menjadi ratu. Daud menjadi raja, Yusuf menjadi wakil raja, dan Esther menjadi ratu. Ketiga orang ini termasuk kategori orang kecil, tapi diberikan posisi oleh Tuhan yang paling tinggi di negeri. Orang-orang yang paling kecil diangkat oleh Tuhan ke tempat tinggi. Makanya saya percaya saudara juga bisa diangkat Tuhan ke tempat tinggi. Amin, saudara. Tetapi sadari hal ini, ketika Tuhan mengangkat seseorang, Tuhan juga pasti nggak angkat sembarangan orang, saudara-saudara. Ada kriteria-kriteria yang dibutuhkan untuk saudara bisa diangkat tinggi oleh Tuhan. Apakah kriteria itu? Hari ini saya memberikan kriterianya dengan istilah 3T. 3T. Supaya saudara ingat. Apakah 3T itu? T yang pertama adalah takut akan Tuhan. Saya sebutkan ketiganya terlebih dahulu, baru nanti saya akan membahasnya satu persatu. T yang kedua adalah tunduk dan taat pada pemimpin. Sementara T yang ketiga adalah tekun belajar dan bekerja, saudara-saudara. T yang pertama adalah takut akan Tuhan. T yang kedua adalah tunduk dan taat pada pemimpin. T yang ketiga adalah tekun belajar dan bekerja. Ketiga T ini ada dalam diri Yusuf, Daud, dan Esther, saudara-saudara. Itu sebabnya saya yakin kalau ketiga kualitas ini ada dalam diri saudara, walaupun saudara adalah orang yang paling kecil dianggapnya pada hari ini, saya percaya saudara adalah orang-orang yang bisa diangkat tinggi oleh Tuhan. Ayo kita bahas satu persatu T demi T ini. Yang pertama, takut akan Tuhan. Siapakah orang yang takut akan Tuhan itu? Saya mau memberikan beberapa ayat kepada saudara untuk memberitahu saudara apa yang dimaksud orang yang takut akan Tuhan. Mazmur pasal 128. Mazmur pasal 128 ayat yang pertama. Firman Tuhan berbunyi demikian. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jadi menurut kesaksian Mazmur pasal 128 ayat 1 adalah orang yang takut akan Tuhan itu hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Satu ayat lagi, Ulangan pasal 10 Ulangan pasal 10 ayat yang ke-12. Ulangan pasal 10 ayat 12 ini rinciannya yang lebih luas lagi, saudara. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan? Jadi Tuhan itu cuma minta satu kepada saudara, yaitu takut akan Tuhan. Ingat, itu yang Tuhan minta dari diri saudara, takut akan Tuhan. Selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Sama dengan Mazmur 128, ini rinciannya. Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Mengasihi Dia. Beribadah kepada Tuhan Allahmu. Dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Jadi saudara-saudara, orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang hidup menurut segala jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, orang yang beribadah kepada Tuhan, suka menyembah Tuhan, suka beribadah kepada Tuhan. Ingat baik-baik, orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang hidup menurut jalan yang Tuhan tunjukkan kepadanya. Orang yang hidup
mengasihi Tuhan, orang yang suka beribadah kepada Tuhan. Hidup menurut jalan yang ditunjukkannya menjadi titik beratnya di sini, saudara-saudara. Maksudnya apa? Hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jalan-jalan Tuhan yang Tuhan tunjukkan ada di dalam Alkitab, saudara. Artinya saudara hidup berdasarkan perintah-perintah Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Mengapa orang yang takut akan Tuhan itu bisa diangkat tinggi oleh Tuhan? Mengapa orang yang takut akan Tuhan itu bisa diangkat tinggi oleh Tuhan? Ada beberapa alasan yang saya mau beritahukan kepada saudara untuk memperdalam hal ini. Saya mau membacakan beberapa ayat dari Amsal. Amsal pasal ke-22 ayat yang keempat. Amsal pasal 22 ayat yang keempat. Bunyinya seperti ini. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ketika saudara diangkat tinggi oleh Tuhan, saudara bisa saja menerima kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Nah, kekayaan, kehormatan, dan kehidupan itu adalah ganjaran atau upah atau reward yang diberikan Tuhan kepada orang-orang yang rendah hati dan takut akan Tuhan. Jadi kalau saudara takut akan Tuhan seperti Daud, seperti Yusuf, dan seperti Esther, maka Tuhan bisa memberikan ganjaran kepada saudara, yaitu kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Lanjut, Amsal, tetap di Amsal, pasal 14 sekarang. Amsal pasal 14 ayat yang ke-27. Amsal 14 ayat yang ke-27, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari cerat maut. Alkitab berkata takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, dan orang yang takut akan Tuhan terhindar dari cerat maut. Nah, untuk saudara bisa sampai ke tempat tinggi, saudara harus terhindar dari jerat maut. Karena kalau saudara masuk dalam jerat maut, saudara tidak akan bisa sampai ke tempat tinggi. Itu sebabnya saudara perlu takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Dengan kata lain, Alkitab mau berkata, kalau saudara tidak takut akan Tuhan, maka saudara tidak memiliki sumber kehidupan. Artinya, saudara dengan mudah bisa mati. Mati dalam hal apapun juga. Mati rohani, mati jasmani, mati bisnisnya, mati keuangannya, mati yang lain-lainnya, semuanya. Orang yang takut akan Tuhan akan memiliki sumber kehidupan. Kehidupan tidak ada habis-habisnya mengalir dari kehidupan orang yang takut akan Tuhan. Tetap di Amsal pasal 9 sekarang. Amsal pasal 9 ayat yang ke-10. Amsal pasal 9 ayat yang ke-10 berbunyi, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, saudara-saudara. Jadi kalau saudara takut akan Tuhan, otomatis saudara memiliki hikmat. Nah, untuk saudara mencapai tempat-tempat tinggi, dibutuhkan hikmat. Mengapa Yusuf bisa sampai ke tempat tinggi? Bisa diangkat oleh Firaun, mewakili dia untuk memimpin seluruh negeri pada masa kelaparan dan kelimpahan. Karena kesaksian dari Firaun adalah, dari mana lagi kita bisa mendapatkan orang yang penuh dengan roh dan penuh dengan akal budi atau penuh dengan hikmat seperti Yusuf? Orang yang takut akan Tuhan itu penuh dengan roh dan penuh dengan hikmat. Dan hikmat akan sangat berguna bagi saudara untuk mencapai tempat-tempat tinggi. Saya mau berkata dengan tegas, tidak ada orang yang bisa dibawa oleh Tuhan ke tempat tinggi kalau saudara tidak memiliki hikmat ilahi.
Kesaksian dari Alkitab adalah orang-orang yang diangkat tinggi oleh Tuhan, diangkat ke tempat tinggi. Mereka adalah orang-orang yang berhikmat, yang memiliki hikmat. Yusuf memiliki hikmat. Daniel juga diangkat tinggi oleh Tuhan di tengah-tengah bangsa yang menjajah bangsanya. Dia menjadi pejabat di sana yang enggak turun-turun sekalipun rajanya silih berganti, saudara. Kenapa Daniel bisa diangkat tinggi? Karena dia punya hikmat. Jadi dalam perjalanan saudara untuk dibawa Tuhan ke tempat tinggi, saudara sangat membutuhkan hikmat. Apa itu hikmat? Hikmat ini beda dengan kecerdasan manusiawi, saudara. Beda dengan kepintaran manusiawi. Saudara boleh saja punya sertifikat S1, S2, S3, S4, S5 sekalipun, saudara-saudara. Tapi kalau saudara tidak memiliki hikmat, saudara tidak bisa memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada dalam kehidupan ini. Orang pintar belum tentu bisa punya solusi untuk semua kehidupan. Tapi orang berhikmat selalu punya solusi, selalu bisa memberikan solusi untuk masalah-masalah dalam kehidupan. Yang bahkan saudara-saudara, orang berhikmat itu kadang-kadang hikmat membuat orang yang sebetulnya dia tidak tahu masa depan, tapi karena hikmat yang Tuhan berikan berdasarkan takut akan Tuhan, dia mengambil keputusan yang tepat untuk masa depan. Beberapa kali saya menolong orang, saudara, yang sedang kebingungan untuk mengambil keputusan. Dan mereka datang kepada saya dan bertanya, dan saya memberikan jawaban yang berasal dari hikmat Tuhan. Sehingga ini merupakan solusi bagi mereka, bahkan untuk masa depan mereka. Misalnya contoh katakanlah, ada seorang yang mau beli ruko, saudara-saudara. Datang pada saya tanya, apakah saya bisa beli ruko ini, boleh beli ruko ini. Semua hitung-hitungan sudah masuk dan sudah bisa. Tapi entah kenapa saya merasa saya harus menjawab tidak. Lalu saya jawab tidak, jangan dulu. Tidak, jangan dulu. Berulang-ulang dia mendekati saya dan tanya lagi dengan tujuan supaya saya bisa mengiyakan. Jadi dia dapat konfirmasi untuk membelinya. Tapi saya terus berkata tidak, jangan dulu. Tidak, jangan dulu, saudara-saudara. Dan akhirnya sekarang saya baru tahu mengapa saya harus berkata jangan dulu. Karena sekarang ini gara-gara pandemi corona, saudara-saudara, usahanya jadi macet. Jadi nggak ada pemasukan. Kalau saja seandainya dia beli ruko dengan cicilan bank, saudara, yang bayarnya bisa 25 jutaan mungkin, dia akan mengalami kesulitan untuk bayar cicilannya. Dan sekarang ini dia baru menyadari mengapa dia tidak boleh beli ruko itu. Untung dia nggak jadi beli. Jadi selamatlah dia, saudara-saudara. Saya berpikir, untung waktu itu saya menjawab, jangan beli. Jangan dulu. Tidak, jangan dulu, jangan beli. Jadi selamatlah orang itu. Kalau seandainya saya oke, kamu beli, saya jadi pikiran sekarang ini, saudara-saudara. Tapi puji Tuhan, Tuhan menyelamatkan dia dan juga Tuhan juga menyelamatkan saya sebagai hambanya tentunya, saudara-saudara. Mungkin ada satu lagi yang saya bisa berikan contoh buat saudara. Ada seorang bertanya kepada saya, nggak usah nebak-nebak orang yang nggak ada di sini. Ada seorang bertanya kepada saya, Pak, saya mau berhenti kerja dari kantor saya yang sekarang saya mau buka usaha baru, saya mau tekunin usaha baru. Karena secara hitung-hitungan saya sudah bisa mulai usaha baru. Dan secara hitung-hitungan kalau saya tekunin usaha baru saya, maka ini akan bisa berkembang dibandingkan saya terus bekerja di kantor yang lama. Tapi entah kenapa, waktu orang itu bertanya, saya juga menjawab,
kayaknya enggak deh, jangan dulu. Tahan dulu, jangan dulu. Saya terus berkata, jangan dulu. Walaupun dia sudah memberikan dasar-dasar pemikiran bahwa dia cukup punya alasan untuk keluar dari kantornya dan memulai usaha yang baru, saudara-saudara. Tapi saya terus berkata, jangan dulu, jangan dulu. Terus terang, seringkali saya juga nggak tahu kenapa saya harus menjawab seperti itu. Tapi itu yang saya rasa dalam roh saya, dan saya yakin saya harus menjawab tidak atau jangan dulu. Walaupun secara hitung-hitungan semuanya harusnya bisa, saudara-saudara. Tapi saya yakin saya harus menjawab jangan dulu. Dan ternyata beberapa waktu kemudian saya baru tahu, dia juga baru tahu kenapa dia dia jangan dulu keluar dari kantornya, saudara. Dia cerita sama saya belakangan, ternyata ada pembagian saham di kantornya, saudara-saudara. Dan selama ini kantornya nggak pernah melakukan itu. Dan waktu diumumkan oleh bos akan ada pembagian saham, saudara, kepada karyawan, semua orang berkata, udahlah, nggak usah diharapkan. Dari dulu juga bilangnya begitu, tapi nggak pernah terrealisir pembagian saham. Tapi kali ini entah kenapa terrealisir, saudara. Dijadikan, dan lumayan dia dapat pembagian saham yang cukup besar jumlahnya, saudara. Saya nggak perlu sebutkan karena saudara nanti ngiri. Nah, itulah sebagian dari hikmat Tuhan yang diberikan kepada seorang hamba Tuhan untuk memberikan jawaban, memberikan solusi bagi orang, saudara. Dan saya juga nggak tahu masa depan, tapi Roh Kudus yang di dalam saya tahu masa depan. Sehingga akhirnya ketika orang bertanya, saya bisa memberikan jawaban yang berasal dari hikmat Tuhan. Kalau saudara memiliki hikmat Tuhan yang berasal dari roh yang takut akan Tuhan yang bekerja dalam diri saudara, saya percaya masalah apapun yang saudara hadapi akan saudara bisa lewati karena saudara menerima jawabannya daripada Tuhan, saudara. Dan kalaupun saudara nggak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi Roh Kudus akan memberi saudara hikmat, menuntun saudara di jalannya, supaya saudara tidak terjerat dalam maut. Mazmur pasal 25 ayat yang ke-12. Mazmur pasal 25 ayat yang ke-12 berkata seperti ini. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Jadi Tuhan akan menunjukkan jalan kepada orang yang takut akan Tuhan. Seringkali dalam kehidupan ini, ya jujur harus diakui, saudara, di dalam kehidupan ini kita seringkali banyak dilema. Kita seringkali berada pada posisi dilematis. Saya sebagai pemimpin juga seringkali ada pada posisi yang sangat dilematis, saudara. Nah, kita tidak tahu jalan mana yang harus kita pilih. Tapi kalau seandainya saudara takut akan Tuhan, saudara berjalan menurut jalan yang Tuhan tunjukkan, maka Tuhan akan menuntun saudara, Tuhan akan memberitahukan kepada saudara jalan yang harus saudara pilih, sehingga saudara bisa memilih jalan yang tepat, sehingga di masa depan saudara tidak akan mengalami kewalahan. Pada masa pandemi corona ini, saya percaya orang-orang yang takut akan Tuhan, yang terus mengikuti jalan yang Tuhan tunjukkan, orang-orang itu tidak akan mengalami kesulitan yang berarti, saudara. Karena langkah demi langkah dituntun oleh Tuhan, diberikan hikmat oleh Tuhan, diberitahukan oleh Tuhan jalan yang harus mereka pilih. Tapi kalau saudara tidak tahu jalan apa yang harus saudara pilih, saudara sejalan-jalannya, saudara sepilih-pilihnya, bukan berdasarkan roh hikmat dan pewahyuan dan roh takut akan Tuhan, maka saudara bisa masuk dalam jerat maut yang akhirnya bukan menolong saudara, tapi menjerat saudara di dalam kematian, entah kematian apapun juga.
Tapi kalaupun saudara mengalami itu, saya percaya Tuhan bisa memulihkan saudara. Yang penting saudara sekarang ambil keputusan, aku mau takut akan Tuhan. Tuhan dengan serius mau mengangkat saudara ke tempat tinggi. Dengar baik-baik saudara, Injil, berita Injil selalu meningkatkan derajat kehidupan. Di mana ada orang menerima Injil, orang itu akan meningkat derajat kehidupannya. Baca Alkitabmu baik-baik. Dimanapun ada orang menerima Injil, derajat kehidupannya meningkat. Petrus, Yohanes, Yakobus, dan murid-murid yang lain adalah orang kecil, cuma nelayan, saudara-saudara. Tapi mereka menerima berita Injil. Lalu pada akhirnya mereka dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil. Para nelayan ini bisa memberitakan Injil kepada orang-orang yang di tempat tinggi, saudara-saudara. Tuhan bisa mengangkat orang kecil untuk mencapai tempat yang tinggi. Siapa yang bilang untuk mencapai tempat tinggi saudara perlu sekolah tinggi? Nggak selalu seperti itu, saudara-saudara. Kalaupun saudara nggak punya sertifikat S1, S2, S3, kalau punya puji Tuhan. Tapi kalau saudara tidak punya, jangan putus harapan. Jangan berkecil hati. Tuhan bisa tetap mengangkat saudara ke tempat tinggi. Asalkan saudara punya 3T ini. Yang pertama, saudara takut akan Tuhan. Apa itu takut akan Tuhan? Saudara hidup menurut jalan-jalan yang Tuhan tunjukkan kepadamu. Lalu bagaimana caranya kita bisa belajar takut akan Tuhan? Ulangan pasal 17. Ulangan pasal 17. Mulai ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Ulangan pasal 17 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Apabila ia duduk di atas tahta kerajaan. Ini ceritanya Musa memberitahukan kepada umat Israel, kalau nanti ada seorang raja yang duduk di atas tahta kerajaan, inilah yang harus dia lakukan. Apabila ia duduk di atas tahta kerajaan, maka haruslah ia menulis baginya salinan hukum ini. Hukum apa itu? Hukum Tuhan. Salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi. Itulah yang harus ada di sampingnya, dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya. Haleluya. Haruslah ia membacanya seumur hidupnya. Jadi kalau saudara sudah diangkat ke tempat tinggi, haruslah saudara membaca Alkitab seumur hidupmu. Untuk apa baca Alkitab? Lanjut. Untuk belajar takut akan Tuhan Allahnya dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukannya. Supaya jangan ia tinggi hati terhadap saudara-saudaranya, supaya jangan ia menyimpang dari perintah itu ke kanan atau ke kiri, agar lama ia memerintah, ia dan anak-anaknya di tengah-tengah orang Israel. Kalau saudara sudah diangkat ke tempat tinggi, bahkan mau diangkat ke tempat tinggi, saudara harus belajar takut akan Tuhan. Gimana caranya belajar takut akan Tuhan? Gampang. Semua perintah Tuhan, semua jalan yang Tuhan tunjukkan ada dalam Alkitab. Pastikan kau membaca Alkitabmu. Lalu bukan cuma dibaca, tapi perhatikan perintah-perintahnya. Dan ikuti perintahnya. Turuti perintahnya. Alkitab memang harus dibaca, tapi jangan cuma dibaca. Saudara tidak harus menjadi pembaca firman. Saudara harus menjadi pelaku firman. Saudara mendengar firman untuk dilakukan. Saudara membaca firman untuk dilakukan. Orang yang melakukan firman adalah orang yang takut akan Tuhan.
Bagaimana caranya saudara bisa belajar takut akan Tuhan? Inilah yang saya lakukan dalam hidup saya juga. Saya belajar firman, saya baca Alkitab, saya perhatikan perintah-perintahnya, dan saya akan melakukan perintahnya, dan saya akan menghindari larangannya. Jadi saya akan melakukan perintahnya, saya akan berusaha hidup sesuai dengan jalan yang Tuhan tunjukkan kepada saya. Nah, saudara, di Alkitab ada semua perintah untuk semua area kehidupan. Jadi kalau saudara membacanya, saudara tinggal ikuti, saudara berpegang kepada perintahnya, berjalan menurut perintahnya, menurut jalan yang ditunjukkannya, maka dengan sendirinya saudara akan menjadi orang yang takut akan Tuhan. Karena saudara enggak berani melanggar perintahnya. Karena saudara enggak berani menyimpang ke kiri atau ke kanan dan sebaliknya. Saudara akan berjalan lurus ke depan. Nggak mau tahu orang mau ngomong apa tentang saudara. Nggak mau tahu kalau orang bilang saudara munafik. Nggak mau tahu kalau orang bilang saudara fanatik. Nggak mau tahu kalau orang bilang saudara bodoh, tolol, atau sok rohani. Nggak mau tahu. Pokoknya kita strict. Baca Alkitab dan lakukan apa yang kita baca dalam Alkitab. Kita hidup sesuai dengan jalan yang Tuhan tunjukkan kepada kita melalui Alkitab. Karena Alkitab adalah perintah Tuhan yang tertinggi. Jangan percaya kalau ada orang ngomong dia mendengar suara Tuhan, tapi yang dia lakukan berbeda dengan Alkitab. Tidak mungkin. Alkitab adalah patokannya, saudara-saudara. Ulangan pasal 31 sekarang. Ulangan pasal 31 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Ini untuk umum, kalau tadi untuk raja. Ini untuk orang yang belum jadi raja, yang mau jadi raja, yang akan diangkat tinggi oleh Tuhan. Amin. Saudara siap diangkat tinggi oleh Tuhan? Baca baik-baik Ulangan 31 ayat 11 sampai ayat 13. Apabila seluruh orang Israel datang menghadap hadirat Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya, maka haruslah engkau membacakan hukum Taurat ini di depan seluruh orang Israel. Jadi kitab Taurat, kitab hukum Tuhan harus dibacakan di depan seluruh orang Israel setiap kali orang datang untuk beribadah kepada Tuhan. Seluruh bangsa itu berkumpul, laki-laki, perempuan, dan anak-anak, dan orang asing yang diam di dalam tempatmu, supaya mereka mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu, dan mereka melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Dan supaya anak-anak mereka yang tidak mengetahuinya dapat mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu. Selama kamu hidup di tanah, kemana kamu pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Jadi Alkitab memberitahukan kepada kita bagaimana caranya belajar takut akan Tuhan. Saudara mau belajar takut akan Tuhan, kalau saudara mau dibawa Tuhan ke tempat tinggi, belajarlah takut akan Tuhan. Sorry kalau saya harus berkata, hanya orang-orang yang takut akan Tuhan yang berpotensi untuk dibawa Tuhan ke tempat tinggi. Bagi saudara-saudara yang sudah jadi orang Kristen cukup lama, tapi engkau belum takut akan Tuhan, engkau masih hidup seenaknya, engkau masih berbuat seenaknya, sembarangan, engkau mau melakukan apa yang engkau suka, engkau bukan orang yang takut akan Tuhan. Itu sebabnya perhatikan baik-baik. Orang-orang yang terpuruk kebanyakan adalah orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Adakah orang-orang yang takut akan Tuhan terpuruk? Mungkin ada, tapi itu kasus khusus, saudara-saudara. Dan selalu ada jangka waktunya kalau orang yang takut akan Tuhan terpuruk. Saya bisa memberikan beberapa contoh dalam Alkitab. Contohnya Ayub. Sejangka waktu lamanya Ayub terpuruk. Semua kekayaannya habis. Tapi kesaksian Alkitab adalah Ayub takut akan Tuhan.
Dia hidup menurut jalan-jalan yang Tuhan tunjukkan kepadanya. Karena itu Tuhan angkat dia, Tuhan berkati dia dengan berlimpah, dia punya kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Tapi untuk sejangka waktu lamanya, iblis meminta izin dari Tuhan untuk mencobai Ayub, dan Tuhan mengizinkan. Tapi setelah mengalami keterpurukan, inilah hebatnya Tuhan untuk orang-orang yang takut akan Tuhan. Setelah saudara mengalami keterpurukan dalam sejangka waktu lamanya, maka saudara akan mengalami pemulihan yang luar biasa, sehingga keadaanmu setelah pemulihan menjadi 2 kali lipat dibandingkan sebelum pemulihan. Jadi kalaupun ada orang-orang yang takut akan Tuhan mengalami keterpurukan, mereka akan diangkat lagi oleh Tuhan. Ya, tidak selama-lamanya orang benar itu ditinggalkan oleh Tuhan, saudara-saudara. Ada jangka waktunya Tuhan akan mengangkat mereka kembali. Prinsipnya adalah Tuhan akan mengangkat orang-orang yang takut akan Tuhan ke tempat-tempat tinggi. Bagi saudara yang selama ini sudah hidup berdasarkan jalan-jalan yang Tuhan tunjukkan kepadamu, engkau membaca Alkitab, engkau mendengar firman Tuhan, dan engkau bukan sekedar mendengar dan membaca, tapi juga engkau ingin melakukannya. Saudara, setiap kali saya mendengar firman dari hamba-hamba Tuhan, setiap kali saya membaca Alkitab, saya ingin melakukan firman. Karena saya tidak pernah mau menjadi pendengar yang baik, saya mau menjadi pelaku yang baik. Saya tidak hanya mau menjadi pembaca Alkitab yang baik, tapi saya mau menjadi orang yang melakukan firman. Itulah caranya saudara belajar takut akan Tuhan. Bacalah Alkitabmu dan tata hidupmu sesuai dengan apa yang engkau baca dari firman Tuhan. Sesuai dengan apa yang engkau dengar dari firman Tuhan. Selama engkau cuma jadi pendengar dan pembaca firman yang baik, engkau belum takut akan Tuhan. Tapi kalau engkau mengaplikasikan setiap firman yang kau baca, setiap firman yang kau dengar dalam kehidupanmu sehari-hari, engkau adalah orang yang takut akan Tuhan. Dan kalau engkau orang yang takut akan Tuhan, bersiaplah. Setelah pandemi corona ini, saudara boleh diangkat oleh Tuhan. Haleluya. Ke tempat yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Bersiaplah, karena Tuhan akan bekerja dalam hidup saudara. Jangan takut, jangan berkecil hati. Kalau saudara takut akan Tuhan, Tuhan akan memberitahukan jalan yang harus saudara pilih. Jalan apa yang harus saudara tempuh. Tuhan akan berikan hikmat kepada saudara untuk menempuh jalan yang seharusnya saudara tempuh. Haleluya. Jadi belajarlah takut akan Tuhan. Semua jemaat Living Christ, belajarlah takut akan Tuhan. Sorry kalau saya harus berkata terus terang seperti ini. Saudara boleh jadi orang Kristen bertahun-tahun, bahkan berabad-abad. Tapi itu tidak akan punya efek langsung dalam kehidupanmu. Ya, mungkin engkau akan ditolong Tuhan sekali-sekali, tapi engkau tidak akan establish di dalam berkat Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Kalau engkau mau perlindungan, penyertaan Tuhan, berkat Tuhan, establish dalam hidupmu, mantap dalam hidupmu, engkau harus belajar takut akan Tuhan. Pastikan seluruh aspek kehidupanmu selalu berdasarkan jalan yang Tuhan tunjukkan. Selalu berdasarkan perintah-perintah Tuhan. Kalaupun engkau merasa benar, bahkan yang paling benar, tapi kalau itu tidak sesuai dengan Alkitab, singkirkan itu. Kalau engkau takut akan Tuhan, engkau akan berpegang pada apa yang tertulis. Apa yang telah tertulis, saudara. Bukan pada perasaanmu, bukan pada pengertianmu, tapi pada apa yang sudah tertulis, ditulis oleh Tuhan sendiri. Ini adalah Alkitab, inspirasi dari Roh Kudus. Jadi belajarlah takut akan Tuhan. Ini dasar yang paling dasar untuk seorang bisa diangkat tinggi. Saya berdoa supaya semua jemaat Living Christ akan diangkat tinggi oleh Tuhan. Minimal engkau akan diangkat ke tempat yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Tapi untuk hal itu engkau harus meletakkan dasar yang paling dasar, yaitu engkau harus takut akan Tuhan. Belajarlah takut akan Tuhan. Baca Alkitabmu dan tata hidupmu sesuai dengan Alkitab yang kau baca.
Ya saudara, ayo saya dorong semua saudara melakukannya. Baca Alkitabmu dan tata hidupmu, tata pikiranmu, tata perasaanmu, tata hatimu sesuai dengan Alkitab yang engkau baca. T yang kedua adalah tunduk dan taat pada pemimpin. Sebetulnya takut akan Tuhan adalah tunduk dan taat kepada Tuhan. Tetapi tunduk dan taat itu juga bukan hanya kepada Tuhan, tapi kepada perwakilannya saudara. Yaitu pada pemimpin yang di atas saudara. Ketika saya berkata tunduk dan taat pada pemimpin, yang saya maksudkan adalah pemimpin yang Tuhan tempatkan persis di atas saudara. Kenapa saya harus menegaskan itu? Karena orang Kristen itu seringkali muluk-muluk saudara. Nah, saya tidak suka muluk-muluk. Saya lebih suka lakukan apa yang di depan mata, nggak usah terlalu muluk-muluk saudara. Itu pemimpin Tuhan taruh di depanmu untuk ditunduki, untuk ditaati maksudnya saudara. Untuk ditaati, engkau harus tunduk dan taat kepada dia. Kalau pemimpin yang di depan mata saja, engkau tidak bisa tunduk dan taat kepadanya, saya pesimis terus terang saudara, saudara bisa tunduk dan taat kepada Tuhan. Perhatikan baik-baik. Orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, orang-orang yang tidak berjalan sesuai dengan perintah Tuhan, biasanya mereka juga adalah orang-orang yang tidak berjalan sesuai dengan arahan dan perintah dari pemimpinnya. Maafkan lagi kalau saya harus berkata, kalau pemimpin yang di rumahmu engkau tidak bisa tunduk dan taat kepadanya, engkau tidak bisa tunduk dan taat kepada pemimpin yang lebih jauh lagi. Kadang-kadang saudara, kita itu maunya yang jauh-jauh. Oh, kalau sama Tuhan aku bisa tunduk, aku bisa taat. Nonsense. Oh, kalau sama Bapak rohani aku bisa tunduk, aku bisa taat. Saya tidak yakin. Saya tidak yakin orang-orang yang tidak tunduk pada pemimpin yang di rumahnya bisa tunduk pada pemimpin yang di gerejanya. Kalaupun engkau bisa tunduk dan taat pada pemimpin di gerejamu, saya rasa itu hanya sementara, saudara. Dan hanya di bibir saja. Karena pada prinsipnya engkau tetap melakukan jalanmu sendiri, engkau tetap melakukan pikiranmu sendiri. Alkitab berkata, kalau engkau tidak bisa mengasihi saudaramu yang kelihatan, engkau tidak mungkin mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Ayat ini bisa diterapkan dalam hal ini. Kalau engkau tidak bisa mengikuti pemimpinmu yang kelihatan, engkau tidak mungkin mengikuti pemimpinmu, yaitu Tuhan, yang tidak kelihatan. Kadang-kadang kita mau mengikuti pemimpin yang jauh, nun jauh di sana, di seberang pulau, tidak terlihat oleh mata. Tapi pemimpin yang di depan mata yang persis Tuhan letakkan di atas kita, kita tidak bisa taat, kita tidak bisa tunduk kepada dia. Itu tidak mungkin, saudara, dan itu tidak bisa. Kenapa saya bilang tunduk dan taat pada pemimpin adalah kunci untuk diangkat tinggi oleh Tuhan? Karena kalau Tuhan ingin mempersiapkan saudara untuk diangkat di masa depan, orang yang paling bisa Tuhan pakai untuk mempersiapkan saudara di masa kini adalah pemimpinmu. Itu sebabnya saya dorong setiap saudara, ikuti pemimpinmu dengan benar. Taati dia, tunduk kepadanya. Tunduk dengan segala arahannya, perintahnya, pekerjaan yang diberikannya, taati. Taati semuanya. Pak, pemimpin kan bisa salah. Mungkin saudara berkata seperti itu. Saya tahu pemimpin bisa salah. Sebagai pemimpin saya juga sering salah. Saya juga bisa salah. Saya tahu itu saudara. Nggak ada pemimpin yang di dunia ini yang nggak bisa salah. Semua pemimpin masih bisa salah. Tapi jangan fokus pada kesalahannya. Fokuslah pada perintah Tuhan dalam Alkitab. Tunduklah dan taatlah pada pemimpinmu. Itu perintah dalam Alkitab. Jadi saudara harus tunduk dan taat kepadanya, saudara. Yusuf, Daniel, dan Esther adalah orang-orang yang tunduk dan taat pada pemimpinnya.
Ketika di rumah Yusuf taat pada orang tuanya, disuruh bawa makanan buat saudara-saudaranya, cari saudara-saudaranya di padang pengembalaan, dia taat, dia keluar walaupun dia tahu semua saudaranya membenci dia, saudara-saudara. Dan itulah yang menyebabkan pada akhirnya dia dibuang ke dalam sumur lalu dijual sebagai budak ke Mesir. Ketaatan Yusuf menghasilkan dia dijual sebagai budak di Mesir. Tapi tahukah saudara, itulah persiapan Tuhan melalui perintah dari orang tuanya. Dan selama di Mesir, Yusuf taat pada Potifar, pemimpin di atasnya. Disuruh apa saja, dia taat. Disuruh kerja apa saja, dia taat, saudara-saudara. Namanya budak memang, disuruh apa saja harus taat. Tapi saya yakin Yusuf tidak ngomel, tidak ngedumel di belakang bosnya, saudara. Yusuf melakukan semuanya dengan sukacita dan sukarela. Yusuf melakukan semuanya dengan happy, saudara. Dan dari waktu ke waktu ketika dia diperintahkan untuk melakukan ini, melakukan itu, melakukan ini, melakukan itu, tanpa dia sadari, saudara-saudara, itu adalah persiapan Tuhan untuk masa depannya memimpin seluruh bangsa di dalam masa kelaparan, saudara. Di mana Yusuf belajar manajemen di rumah Potifar. Di mana Yusuf belajar mengelola segala sesuatu di rumah Potifar. Di mana Yusuf belajar berhitung sana-sini di rumah Potifar. Di mana Yusuf belajar memimpin orang-orang di rumah Potifar. Tapi bisakah saudara bayangkan kalau Yusuf tidak taat di rumahnya atau di rumah Potifar, Yusuf tidak akan sampai kepada istana Firaun. Itu sebabnya saudara, kalau engkau tidak taat pada pemimpinmu yang di rumahmu, yang di gerejamu, yang di kantormu, atau di mana saja, engkau jadi tidak dipersiapkan, tidak mau dipersiapkan oleh Tuhan. Engkau tidak bisa dibawa ke tempat tinggi kalau begitu, saudara. Karena untuk mencapai tempat tinggi, saudara butuh kualitas tertentu. Dan kualitas itu bisa dibentuk, bisa dibangun melalui pemimpin saudara di dalam rumah Tuhan dan di dalam rumahmu sendiri. Ya saudara, jadi taati pemimpinmu dimanapun, di rumah, di tempat kerja, di gereja, dan sebagainya. Saya sarankan kepada saudara, jangan sembarangan pindah pemimpin. Karena pastikan engkau ada di bawah seorang pemimpin yang ditetapkan Tuhan bagimu. Menurut saya, cuma ada dua kriteria di mana kita bisa pindah pemimpin. Yang pertama, Tuhan yang memindahkanmu. Melalui berbagai kejadian, Tuhan memindahkan saudara ke pemimpinannya. Saudara bisa pindah pemimpin. Tapi bukan engkau sendiri yang pindah. Karena lebih suka pemimpin di sana. Bukan begitu. Biarkan Tuhan yang menetapkan siapa pemimpinmu, saudara. Kriteria kedua untuk pindah pemimpin adalah pemimpin itu membatasi pertumbuhanmu dan malah ingin membunuhmu. Daud dibatasi pertumbuhannya oleh Saul. Dan Saul ingin membunuh Daud. Saat itulah Daud lari. Tapi sebelum itu, Daud terus taat kepada Saul. Dan bahkan Daud tidak berani membunuh Saul, sekalipun Saul ingin membunuh Daud. Walaupun Daud punya kesempatannya, saudara-saudara. Nah, saudara harus tunduk dan taat pada pemimpin. Menurut saya, ketika saudara tunduk dan taat pada pemimpinmu, baik yang di rumah maupun di gereja maupun di kantor, di sekolah dan sebagainya, itu adalah waktu-waktu saudara belajar untuk tunduk dan taat kepada Tuhan. Itu sebabnya, ayo belajar tunduk dan taat pada pemimpinmu. Para istri, belajarlah tunduk dan taat pada suamimu. Para anak, belajarlah tunduk dan taat pada orang tuamu. Para suami, belajarlah tunduk pada bapak rohanimu, pada pemimpin di gerejamu, supaya engkau bisa bertindak dengan lebih hati-hati sesuai dengan firman yang tertulis. Ya, dan semua orang, ayo belajarlah tunduk dan taat pada pemimpinmu, karena Tuhan hanya bisa mempersiapkan saudara melalui pemimpin-pemimpin yang ada di sekitarmu saat ini. Baru nanti Tuhan bisa bawa saudara ke tempat yang lebih tinggi lagi. Haleluya. Yang ketiga, T yang ketiga adalah tekun belajar dan bekerja. Saya ulangi sekali lagi, kalau Tuhan ingin mengangkat seseorang, pasti dia punya kualitas unggul, saudara. Nggak mungkin lah Tuhan angkat yang abal-abal, saudara.
Bisakah saudara bayangkan kalau Yusuf belum dipersiapkan, ya disuruh ini dia nggak mau, disuruh itu dia nggak mau, disuruh ini dia nggak belajar, disuruh itu dia nggak belajar. Dia nggak tekun belajar selama di rumah Yakub dan selama di rumah Potifar. Kalau Yusuf nggak belajar di rumah Potifar, saya yakin dia tidak bisa memimpin di istana Firaun. Daud juga kalau dia tidak belajar di rumah bapaknya, dan dia tidak belajar ketika menjadi tentara, dia nggak bisa jadi raja. Esther juga begitu, saudara. Dia belajar bagaimana jadi ratu. Saya percaya kalau orang bisa jadi ratu, itu disebabkan karena dia memiliki kualitas ratu di dalam dirinya. Kalau saudara mau menjadi ratu, pastikan engkau punya kualitas ratu di dalam dirimu. Kalau engkau punya kualitas itu, maka Tuhan akan membawamu kepada posisi itu. Jadi kualitas dulu, baru posisi. Bukan posisi dulu, baru kualitas, saudara. Nah, ada banyak orang yang maunya semuanya serba supranatural, saudara. Oh, aku mau jadi seperti Daud, mengalahkan Goliat cuma dengan alih-alih, saudara. Lalu dia nggak mau belajar. Semuanya maunya supranatural. Buat saya, kalau orang mau semuanya serba supranatural, itu nggak menunjukkan dia rohani. Itu cuma menunjukkan dia malas. Kualitas hanya bisa dibangun lewat pembelajaran. Bukan cuma lewat doa. Saya tahu saudara bisa membangun kualitas di dalam doa. Itu kualitas rohani. Tapi untuk membangun kualitas rohani pun saudara harus belajar firman. Saudara harus belajar dari buku-buku rohani dan sebagainya. Dari hamba-hamba Tuhan yang lainnya. Tapi kau harus menumbuhkan kualitas di dalam dirimu. Dan engkau hanya bisa menumbuhkan kualitas dalam dirimu dengan belajar. Jadi saudara-saudara yang sudah rajin berdoa, bagus. Rajinlah juga belajar. Jangan semuanya maunya serba supranatural. Mungkin ini yang saudara tidak mengerti. Daud memang pertama kali mengalahkan Goliat itu nggak pakai baju perang. Pakai alih-alih, cuma pakai batu dari pinggir kali. Tapi selanjutnya Daud belajar perang, saudara. Ketika dia memimpin pasukan Israel, menjadi panglima Israel, dia belajar perang dan dia pergi ke medan perang pakai baju perang, pakai kuda. Dia nggak memimpin pasukan Israel pakai alih-alih, jalan kaki, nggak bisa naik kuda. Dia belajar naik kuda, saudara. Dia belajar caranya pakai pedang. Dia belajar pakai baju perang yang berat itu. Sebelumnya dia memang nggak bisa jalan pakai baju perang Saul. Ya mungkin kedodoran karena baju Saul kegedean buat dia. Badan Saul kan tinggi gede, saudara. Daud kan nggak begitu mungkin. Tapi yang saya mau beritahu saudara adalah setelah Daud mengalahkan Goliat dengan penyertaan Tuhan secara supranatural, kemudian Daud melakukan yang natural. Dia belajar naik kuda, dia belajar main pedang, dia belajar pakai tombak, dia belajar pakai ketopong perang, saudara, pakai baju perang. Dia belajar segala sesuatu tentang perang. Jadi Daud juga belajar, Daud tekun belajar. Itulah yang menyebabkan dia bisa jadi raja. Nah, kalau jadi raja tapi nggak bisa perang, siapa yang mau angkat saudara jadi raja? Tuhan pun tidak akan melakukannya. Kalau Tuhan mengangkat seseorang, tujuannya adalah untuk menyelamatkan orang lain. Tuhan mengangkat Yusuf untuk menyelamatkan semua bangsa di dunia pada masa kelaparan. Tuhan mengangkat Daud untuk menyelamatkan seluruh Israel. Dan memimpin Israel kepada kehendak Tuhan untuk melakukan perintah Tuhan. Dan Tuhan mengangkat Esther, si gadis desa, menjadi ratu. Tujuannya untuk menyelamatkan Israel pada saat semua Israel mau dibunuh, mau dibasmi oleh Haman. Dan Esther menjadi penyelamat. Jadi ketika saudara diangkat ke tempat tinggi, saudara tujuannya adalah untuk menyelamatkan orang lain. Bukan cuma untuk dirimu. Tuhan selalu punya tujuan untuk orang lain. Buat saya, saudara, orang yang bergaul dengan Tuhan itu seharusnya produktif. Orang yang rohani itu seharusnya produktif. Orang yang tidak produktif itu orang malas. Belajar.
Kita melakukan yang natural, Tuhan akan melakukan yang supranatural. Belajar, tekun bekerja. Kalau saudara mau pelayanan pun, saudara harus belajar dan bekerja, tekun. Mau jadi pengkhotbah, saudara harus belajar bagaimana caranya khotbah yang baik. Jangan khotbah 10 menit sudah kehabisan bahan. Belajar. Supaya bisa khotbah lebih baik. Supaya bisa dipakai Tuhan lebih hebat lagi. Belajar, bekerja. Belajar dari hamba-hamba Tuhan yang lain. Belajar, bekerja. Dan Tuhan akan memberikan kemampuan yang lebih banyak lagi. Akhir-akhir ini, sejak berapa waktu yang lalu lah, Tuhan mulai memberikan kemampuan untuk saya menciptakan lagu-lagu rohani, saudara. Ya, awalnya karena saya doa penyembahan, kadang-kadang cari-cari lagu yang mewakili hati saya susah sekali. Akhirnya, nggak tahu gimana, muncul nada-nada dari hati saya, muncul lirik lagu dari hati saya, dan tercipta lagu-lagu. Tapi, saudara, kalau lagunya mentah-mentah dari hasil doa dan penyembahan, ditampilkan untuk halayak ramai, ya nggak ada yang mau nyanyi, nggak ada yang mau dengar lah, saudara. Harus diolah lagi, diproses lagi, disempurnakan. Dan saya juga melibatkan staf saya, orang-orang yang lain, untuk menyempurnakan lagu yang hasil doa dan penyembahan, hanya orisinalitas dari doa penyembahannya itu nggak tergantikan. Cuma nadanya, liriknya bisa disempurnakan. Dan saya mulai belajar untuk mencipta lagu dengan lebih baik, saudara. Dan saya sih merasa saya sudah lebih baiklah dalam menciptakan lagu, membuat lagu-lagu, saudara. Ada sudah beberapa lagu yang muncul dari hati saya ketika doa dan penyembahan dan sedang digarap oleh tim saudara-saudara. Ya. Jadi harus belajar. Sekarang ini zaman internet, saudara bisa belajar di mana saja melalui Google. Sekarang ini untuk belajar itu gampang sekali. Saudara bisa belajar apa saja di internet. Semua ada pembelajarannya. Itu sebabnya saya dorong semua saudara, ayo tekun belajar, tekun bekerja. Bukan cuma takut akan Tuhan, bukan cuma tunduk dan taat pada pemimpin, tapi juga tekun untuk belajar dan bekerja. Bukan cuma rajin berdoa, tapi juga rajin belajar, rajin bekerja. Jangan bodoh terus, saudara. Ayo mulai perlengkapi diri saudara dengan berbagai hal. Pelajari apa saja yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas dirimu. Kalau Tuhan kasih pelayanan, pelajari, tingkatkan kualitas pelayanan di bidang itu. Pelajari apa saja yang ada di depan mata, pelajari. Pelajari apa saja. Saya belajar. Apa yang Tuhan dorong saya untuk belajar, saya pelajari semuanya. Dan itu sebabnya saya dorong setiap saudara juga tekun belajar, tekun bekerja. Dengan 3T ini, takut akan Tuhan, tunduk dan taat pada pemimpin, tekun belajar dan bekerja, maka saya yakin saudara akan siap diangkat tinggi oleh Tuhan. Dan bagi saudara yang belum memenuhi 3T ini, saya dorong supaya semua saudara mulai tenggelamkan dirimu dalam firman ini, renungkan firman ini sepanjang waktu sampai firman ini mendarah daging dalam hidup saudara. Dan 3T ini muncul dari hidup saudara. Saudara menjadi orang yang takut akan Tuhan, menjadi orang yang tunduk dan taat pada pemimpinmu, dan orang yang tekun belajar dan bekerja. Haleluya. Saya berdoa sejak hari ini, Tuhan bekerja dalam diri saudara, memunculkan 3T ini, sehingga saudara siap dipakai oleh Tuhan. Percayalah, kalau saudara terus mengikuti pimpinan Tuhan, maka pandemi corona ini bukan menjadi batu sandungan yang menyandung hidup saudara, tapi akan Tuhan buat menjadi batu loncatan yang akan membuat saudara meloncat ke tempat yang lebih tinggi daripada waktu-waktu sebelumnya. Bapa, aku berdoa di dalam nama Yesus, Engkau jamah setiap hati Tuhan dengan firman Tuhan ini. Biar firman Tuhan termeterai dalam setiap hati kami, Tuhan. Dan tolong bentuk hidup kami menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Menjadi orang-orang yang tunduk dan taat pada pemimpin. Menjadi orang-orang yang tekun belajar dan bekerja, Tuhan. Supaya ketika Engkau membutuhkan seorang untuk menyelamatkan orang-orang di berbagai bidang,
kami siap untuk diangkat tinggi oleh Engkau Tuhan. Oh, siapkan kami, siapkan seluruh jemaat Living Christ untuk mengalami lompatan besar di tahun ini Tuhan. Untuk mengalami lompatan yang luar biasa Tuhan di tahun ini Tuhan. Untuk mengalami di bawah Tuhan, diangkat Tuhan ke tempat-tempat tinggi. Aku percaya Tuhan, Engkau membawa jemaat-Mu ke tempat-tempat yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Setelah masa-masa ini Tuhan, di dalam nama Yesus terjadilah di dalam nama Yesus. Kalau ada di antara saudara-saudara yang sedang putus asa, Tuhan, aku berdoa, biar Engkau menjamah hidup mereka Tuhan. Orang-orang yang sedang down Tuhan, Engkau jamah hidup mereka. Bangkitkan kembali semangat mereka. Dijamah oleh kuasa Roh Kudus. Haleluya. Roh pengharapan kembali muncul dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kami percaya firman termeterai dalam hidup kami. Dan kami siap untuk diangkat tinggi oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya.